Coding dan kecerdasan artifisial, berpikir komputasional. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas silahkan pimpin doa. Oke, baik, kita mulai ya. Oke, pertama ada yang sakit. Siapa yang nggak masuk hari ini? Siapa? Riko, Muhammad Riko Alman Arif. Oke ya, berarti yang nggak masuk satu. Yang lainnya lengkap hadir ya. Ada yang sakit nggak sekarang yang di dalam kelas ini? Ada yang sakit? Nggak ada. Oke, dibuktikan. Sekarang kita buktikan sakit atau nggak. Silahkan berdiri. Oke, silahkan berhadapan. Berhadapan. Oke, silakan berhadapan. Pulpennya ditaruh di bangku. Pulpen silakan taruh di bangku, di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Satu saja, satu pulpen saja. Oke ya, dengarkan instruksinya. Kalau Pak Rasid bilang sakit, silahkan pegang kepala. Sakit, pegang kepala. Kalau sikut, pegang sikut. Ya, kalau sikut, pegang sikut. Kalau sikat, silahkan rebutan ambil pulpen yang di bangku, yang di tengah. Pulpennya satu aja, oke ya. Sakit kepala, sikut, pegang sikut. Kalau sikat, silakan diambil pulpennya. Paham? Paham. Oke, kita mulai. Sakit. 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 Sikut. Oh, belum ya. Sikut. Sikut. Sikat. Oke. Coba diangkat yang dapat pulpen, diangkat. Oke, lagi. Taruh lagi. Oke, taruh lagi. Oke, sudah paham ya? Oke. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Oke, siapa yang dapat? Oke, sip. Oke, sudah duduk. Nanti yang nggak dapat, yang kalah ya, nanti silakan maju ke depan. Kalau ada pertanyaan silakan maju. Oke, silakan sekarang duduk. Oke ya. Sekarang kita hari ini belajar apa? Oke ya, bab 1 kita ada berpikir komputasional. Silakan diperhatikan, silakan disiapkan pulpen, bukunya disiapkan, perhatiannya silakan dicurahkan ke depan. Berpikir komputasional, ada dekomposisi, pola, abstraksi dan algoritma. Oke, tujuannya apa? Pak, kita belajar ini tujuannya apa? Nah, tujuannya ini ya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik ya, kalian diharapkan mampu pertama menjelaskan konsep berpikir komputasional secara sistematis. Yang kedua, mengidentifikasi dan menerapkan dekomposisi, pola, abstraksi dan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan memecahkan masalah secara logis dan efisien ya. Ini yang penting. Jadi memecahkan masalah. Kita lihat nanti kita praktek ya. Ada masalah, kita pecahkannya gimana? Oke, lanjut. Oke, misalkan ini ada pertanyaan. Pernahkah kalian ya bingung menghadapi masalah rumit seperti lupa langkah-langkah dalam membuat roti semisalnya? Itu kan sangat banyak langkah-langkahnya. Mungkin pernah nggak? Pernah ya. Mungkin ada yang lupa tepungnya dulu berapa gram, baru nanti air, baru nanti di mixer dan sebagainya. Terus yang kedua, jika kalian penemu robot pembersih rumah ya, bagaimana Anda akan memikirkan pergerakannya? Nah, kalian mikirkan pergerakannya gimana? Robot misalkan, dia membersihkan rumah dari mana? Ada debu misalkan, berdasarkan debu atau berdasarkan sudut ruangan ya, seperti itu ya. Terus yang ketiga, apa pentingnya cara berpikir yang terstruktur? Nah, ini yang paling penting ya, berpikir yang terstruktur. Oke, ada dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Perhatikan dulu. Nanti Pak Rasid suruh mencatat ya. Kalau waktu mencatat saya akan catat. Sekarang diperhatikan dulu. Dekomposisi itu apa? Memecah
Masalah. Oke ya, kata kuncinya memecah masalah. Ya, pengertiannya apa? Dekomposisi adalah proses memecah masalah besar menjadi kecil, menjadi bagian kecil. Oke, gitu aja ya, gampangannya ya. Definisinya apa? Memecah masalah kompleks menjadi sub masalah yang lebih sederhana. Intinya dekomposisi masalahnya besar, ya. Masalahnya besar, oke ya, dirubah menjadi kecil-kecil. Nah, cara mengingatnya gitu, cara mudahnya dekomposisi. Contohnya apa Pak? Nah ini, menyiapkan makan malam. Misalkan kalian dalam sebuah keluarga atau di pondok kita pernah makan malam yang besar itu apa? Apa namanya? Jamu akbar itu ya. Itu kan besar, masalah besar ya. Ada acara tajamu akbar, makan malam. Itu kan banyak yang perlu disiapkan. Nah, kita kupas, kita breakdown. Nanti malam mau ada kegiatan besar. Apa? Ada yang belanja bahan, ada yang menyiapkan alat, ada yang memasak, ada yang lain-lain. Terakhir ada yang menyajikan. Paham? Paham ya? Aman? Aman. Dicatat dulu. Yuk, dicatat dulu. Dekomposisi. Waktunya berapa? 2 menit. Yang kedua kita lanjut. Kalian sudah selesai mencatat dekomposisi. Yang kedua ada pola, pengenalan pola. Pengenalan pola itu apa? Mengenali kesamaan. Oke, jangan khawatir ya. Kita tahap yang pertama ini masih di tahap memahami. Oke ya, ada 3 tahap dalam proses pembelajaran. Apa yang pertama? Memahami. Yang kedua apa? Mengaplikasi atau mempraktekkan. Yang ketiga, merefleksi. Oke, jangan bingung ya. Jangan bingung dulu. Oke, saya jelaskan di sini mungkin nanti bingung. Oke, nanti tak ajak bermain biar jadi lebih paham. Pengenalan pola di sini mungkin paling bingung ya, tapi kita lihat definisinya. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengenali kesamaan atau kecenderungan dari data atau peristiwa. Definisi yang lebih dalamnya apa? Mengidentifikasi tren, kesamaan atau keteraturan dalam data atau situasi. Contohnya, oke ya, menyusun jadwal belajar dari kebiasaan harian. Nah, itu bisa menjadi pola, contoh pola ya seperti itu. Yang kedua, menyadari bahwa jalan ke sekolah lebih lancar sebelum jam 7 pagi. Oke, contohnya kayak gitu ya. Misalkan gini, sekolah jam berapa biasanya kalau di luar? Jam 7 ya, sekolah jam 7. Oke ya, lebih lancar sebelum jam 7 pagi. Itu betul nggak kira-kira? Kalau kalian berangkat sekolah dari rumah berangkat jam 7 masuk, kalian berangkatnya jam setengah 6 atau jam 5, sepi nggak? Sepi, masih sepi ya. Tapi kalau kalian berangkatnya mepet-mepet jam 7, rame, betul? Betul, banyak yang terlambat. Yang telat-telat, nah itu ya, tinggal akhir-akhir yang telat. Kalau kalian berangkatnya pagi, masih sepi. Kalau udah mendekati jam 7 biasanya rame itu. Dan apa kalau rame itu apa? Resiko ya di jalan ya. Makanya kalian kalau berangkat sekolah harus pagi. Kalian masuk di sini jam berapa? Setengah 8. Oke, sekarang saya tanya, coba contoh lain dalam pola di kehidupan kalian sehari-hari apa kira-kira? Coba angkat tangan. Ketua kelas, siapa ketua kelasnya? Oke, angkat tangan coba, Pak ketua kelas. Apa? Oh, dilarang ke kamar. Kegiatannya apa? Oke, bisa, betul. Nah, berarti gitu ya, benar-benar. Sama dengan ini berarti contohnya ya. Berarti santri Al-Muqaddasah setiap habis maghrib bisa dipastikan tidak ada di kamar karena mengaji di masjid. Oke, benar, masuk pengenalan pola. Oke, sip, tepuk tangan buat ketua kelas. Oke, benar. Oke, yang ketiga ada abstraksi. Dekomposisi sudah, pola sudah. Dekomposisi tadi apa? Oke, masalah besar menjadi kecil. Kalau pola itu apa? Menemukan apa? Kesamaan atau tren. Nanti akan lebih paham. Saya yakin kalian, oh ini, oke nanti ya setelah kita bahas keempat-empatnya. Di sini kita masih dalam proses memahami tapi dalam bentuk permainan. Oke, abstraksi. Sekarang masuk ke abstraksi. Abstraksi adalah memilih informasi yang relevan. Gampangannya gini, abstraksi itu kalian ambil yang penting, yang nggak penting dibuang. Apa? Kalian ambil yang penting, yang nggak penting dibuang. Itu apa? Abstraksi. Aman ya. Contohnya apa?
menggambar denah rumah. Oke, kalian dihadapi masalah, kalian seorang arsitektur, suruh gambar denah rumah. Kalian fokus aja, fokus pada tata letak ruangan, bukan warna tembok. Warna tembok tugasnya arsitektur, bukan. Warna tembok, ya warna dan intinya bagian-bagian yang mempercantik itu dia desain ya. Tugasnya seorang desain interior, desain eksterior. Oke ya. Oke, nah seperti itu. Jadi kalau kalian arsitek ya sudah, denah rumah kalian fokus aja gini. Fokus pada tata letak ruangan. Contohnya gimana? Misalkan gini ya. Nah, biasanya dari atas gini, ini garasi ya. Ini ruang tamu, ini kamar papa misalkan, ini kamar mama, kamar kakak, kamar adik. Ini ada ruang keluarga, dapurnya di sini. Oke, nah kayak gitu ya. Paham? Nggak usah fokus ke warna. Itu contoh abstraksi. Contoh yang kedua, mencari buku di perpustakaan. Nih contoh. Fokus pada judul dan penulis, bukan ke sampulnya. Kalau kalian ke perpus cari sampulnya lama nggak kira-kira? Lama. Kalian langsung aja tanya ke petugas perpusnya. Kak, coba saya mau cari buku ini dengan judul ini, penulisnya ini. Judulnya apa? Berpikir komputasional. Penulisnya siapa? Rashid Lutfi Ardiansah. Contoh ya kayak gitu. Oke, paham? Paham? Abstraksi. Coba. Ada contoh lain? Belum kepikiran? Belum kepikiran? Oke, sampai sini paham dulu nggak konteksnya abstraksi? Paham ya? Apa tadi? Ambil yang penting, buang yang nggak penting. Aman? Aman. Lanjut? Lanjut. Yang terakhir apa? Algoritma. Oke, algoritma saya yakin kalian sudah paham lah ya. Sudah paham. Apa algoritma? Algoritma apa? Serangkaian langkah-langkah. Makanya saya jelaskan apa? Algoritma itu langkah-langkah biar gampang dipahami. Algoritma apa? Ya langkah-langkah memang. Apa? Definisi secara kompletnya. Serangkaian langkah atau instruksi untuk menyelesaikan masalah. Jadi urutan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Algoritma disajikan dalam tiga bentuk. Ya, yang pertama deskriptif. Deskriptif. Terus apalagi? Flowchart. Ya, yang kayak gini ya, namanya apa? Flowchart. Terus terakhir yang ketiga apa? Kode. Nah, kalau deskriptif itu yang gimana? 1, 2, 3 ini ya. Siapkan bahan, panaskan minyak, katakanlah gitu. Flowchart yang seperti apa? Nah, yang seperti ini ya. Nah, flowchart. Terus kode yang seperti apa? Bahasa pemrograman, gini ya. Nah, bahasa pemrograman, oke? Nah, misalkan contohnya di situ apa? Membuat sandwich, oke ya. Ambil roti, oles selai, tambahkan isi, tutup, potong. Oke, mengirim pesan, buka HP, buka aplikasi, ketik, kirim. Contoh lain kira-kira apa? Contoh lain. Ini sehari-hari kalian ya kayak gini, apa contohnya? Kalian apa? Bikin apa? Hah? Bikin peta konsep. Oke, betul. Habis itu kalian sehari-hari bikin apa misalkan? Bikin kopi atau bikin mie. Nah, itu kira-kira langkahnya boleh nggak berbeda? Bikin kopi katakanlah. Pak Ketua kelas bikin kopi. Terus ini namanya siapa? Zaki bikin kopi. Kira-kira langkahnya berbeda. Zaki misalkan masukkan airnya dulu, baru kopi, gulanya. Pak Ketua kelas kopinya dulu, gulanya baru air. Boleh nggak? Boleh. Yang penting hasil akhirnya apa? Kopinya jadi bisa diminum. Berarti algoritma tiap orang boleh berbeda nggak? Boleh. Nah, karena itu yang membedakan pasti nggak ada. Cara berpikir setiap orang, cara berpikir saya, cara berpikir kalian pasti berbeda. Setiap orang pasti berbeda. Ya mungkin sama, tapi bisa berbeda. Maka gitu ya, algoritma. Paham? Paham. Memahami sudah selesai. Kita sekarang masuk ke tahap mengaplikasi. Oke, silahkan kalian bentuk kelompok dengan teman sebangku aja. Tugasnya ini, soal pengaplikasian. Di sini ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Silahkan dibentuk kelompok, ya satu bangku saja. Kalian tulis di kertas sobekan apa di buku? Di buku aja ya, biar kertasnya nggak hilang, biar ilmunya nggak hilang. Silahkan ditulis nama, berarti ada 2 ya, nama. 1 nama siapa, 2 sama. Ini kalian pilih 2 saja. Mau yang
dekomposisi sama abstraksi, dekomposisi sama algoritma, atau ini sama ini, oke ya, 2 aja. Paham? Paham. Silahkan diskusi. Mau yang mana? Yuk, waktunya 2 menit, ada tebak-tebakan lagi. Oke ya. Nanti yang bisa menjawab bisa nunjuk temennya siapa yang maju. Clue-nya putaran terakhir. Misalkan ya, 5 tambah 5 itu 1. 10 tambah 10 itu 1. Kalau ini berapa? Mana? Kamu bisa maju, berdua, maju. Oke, maju. Hadap sana. Oke. Nah, ini ya jawabannya ya. Mereka pilih yang dekomposisi sama algoritma, tak bacakan. Oke, membersihkan rumah. Oke, mereka dibagi nih. Adik membersihkan ruang tamu, kakak membersihkan kamar, ibu membersihkan dapur, bapak membersihkan garasi. Betul? Betul. Yang dua. Oke. Yang ini. Sekarang yang kedua. Nah, yang kedua mereka bikin mie instan. Mereka bikinnya gini. Oke, mulai, siap-siap, mulai. Rebus air dalam panci. Kalian pertama ngerebus air dulu. Benar? Habis itu masukkan mie. Terus habis itu aduk rata. Ini apa aduk rata maksudnya? Aduk minyak. Oke, aduk rata minyak. Oke, habis itu tiriskan mie-nya ditiriskan. Oh, bikin apa? Bikin mie goreng ini. Berarti airnya dibuang. Oh, maksudnya dia bikin mie goreng, ditiriskan airnya. Habis itu mie siap dihidangkan, selesai. Berarti mie-nya hambar, bumbunya nggak dimasukin. Sudah perwakilan temanmu maju ke depan. Paham? Berarti di sini kita tahap mengaplikasi sudah selesai. Habis itu kita yang terakhir apa? Merefleksi. Oke. Apa langkah berpikir komputasional yang paling sering kalian gunakan? Yang apa? Dekomposisi? Habis itu apa lagi? Algoritma. Oke ya. Oke, dekomposisi algoritma. Kalian sering gunakan itu? Oke. Bagaimana kalian menerapkannya dalam kegiatan sekolah atau di rumah? Gimana? Ya sudah, mengalir saja ya berarti ya. Kalian terapkan aktivitas itu sehari-hari. Tanpa kita sadari, aktivitas kita sehari-hari ya berkaitan dengan 4 komponen utama berpikir komputasional, di mana ada dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma. Kegiatan kita sehari-hari ya berkaitan tentang itu. Oke ya, kesimpulannya apa? Berpikir komputasional membantu kita memahami dan memecahkan masalah dengan cara yang sistematis. 4 komponen utamanya dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma membentuk fondasi yang berguna dalam berbagai situasi kehidupan. Oke, terakhir terima kasih. Oke ya, untuk feedback tindak lanjut untuk minggu depan saya akan mengadakan kuis tentang berpikir komputasional sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya. Oke, paham? Minggu depan jangan lupa belajar, akan ada kuis itu ya seperti semacam ulangan lah, kuis ya, untuk seberapa ingat kalian tentang materi hari ini. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini memberikan wawasan baru dan membantu kalian mengembangkan keterampilan berpikir komputasional. Mari terus berlatih dan terapkan dalam setiap tantangan. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, parasit akhiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa kafaratul majlis. Subhanallah.